Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang transaksi akad salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek transaksi akad salam. Transaksi akad salam. Akad salam adalah transaksi yang dilakukan, akan tetapi pembeliannya dilakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Sedangkan pada salam paralel artinya melakukan dua transaksi, yaitu antara pemesan dan penjual, antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya, misalnya lembaga keuangan. Nah, dalam akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat menurut Fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 yang pertama. Salam adalah jual beli barang pesanan atau muslim fi'i. Yang kedua adalah dengan mengirimkan di kemudian hari oleh penjual muslim ilaihi. Yang ketiga adalah pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslim saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat ketentuan. Yang selanjutnya adalah alur transaksi salam. Ya, di sini adalah pembeli dan penjual. Artinya pembeli dan penjual menyepakati salam. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan barang. Artinya setelah pembeli dan penjual menyepakati transaksi jual beli barang pesanan dengan syarat yang telah ditentukan di awal dengan menggunakan akad salam, maka pihak pembeli menyerahkan secara penuh uang tunai sebesar harga jual yang telah disepakati. Setelah barang pesanan diproses dan selesai, maka pihak penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli di mana lokasi penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, dan untuk alur transaksi salam paralel di sini ada yang pertama, nasabah dan bank menegosiasi mengenai kriteria pesanan. Yang kedua, bank melakukan pemesanan nasabah kepada produsen dan membayar penuh di depan. Yang ketiga adalah produsen mengirim dokumen kepada bank. Yang keempat adalah produsen mengirim barang kepada nasabah. Yang terakhir adalah nasabah membayar kepada bank. Di sini adalah contoh transaksi akad salam. Yang pertama adalah transaksi salam pertama PT Torik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung manis hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2000, PT Torik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam Bank Syariah Sejahtera dengan informasi sebagai berikut. Spesifik barang, biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2. Untuk kuantitasnya 100 ton. Nah, untuk harganya 700 juta per ton. Waktu penyerahan 2 tahap setelah 3 bulan sebanyak 50 ton. Artinya 2 September dan 2 Desember 2020. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Nah, untuk contoh yang kedua di sini adalah transaksi salam kedua untuk penggadaian produk salam sebagaimana yang diinginkan oleh PT TAM Bank Syariah. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2000 tahun 2000 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam PUT Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifik barang, biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2. Nah, untuk kuantitasnya 100 ton. Harganya 650 juta, artinya 650 juta per ton. Penyerahan modal 2 tahap setelah 3 bulan sebanyak 50 ton, artinya 1 September dan 1 Desember tahun 2000. Agunan tanah dan kendaraan senilai 700 juta. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Yang selanjutnya adalah tabel perhitungan akad salam. Nah, transaksi saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, pembelian disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas berdasarkan PSAK 103 Paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Berdasarkan contoh transaksi salam di atas, pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT TAM dengan menerima dana salam, maka jumlahnya sebagai berikut. Nah, untuk tanggal 1 bulan 6 tahun 2000, debitnya atau kas per rekening pembelian PT TAM sebesar 700 juta. Nah, untuk kreditnya utang salam sebesar 700 juta. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani.
di mana piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan pada penjual. Pada tanggal 2 Juni 2000, Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 650 juta rupiah ke rekening KUD di bank. Maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan 6 tahun 2000, pada rekening terdapat debit piutang salam 650 juta rupiah, kredit kas atau rekening nasabah KUDTM 650 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Pada tanggal 1 September 2000 dan 1 Desember 2000, KUDTM menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak, yaitu sebesar 325 juta rupiah, di mana 50 ton dikali 6.500.000 per ton. Pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 9 tahun 2000, yaitu pada rekening terdapat persediaan produk salam masuk pada debit 325 juta. Selanjutnya kredit piutang salam 325 juta. Pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2000, pada rekening terdapat persediaan produk salam masuk ke dalam debit, yaitu 325 juta. Kredit piutang salam 325 juta. Selanjutnya yang keempat, yaitu penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli. Nah, setelah bank menerima produk salam dari KUDTM pada tanggal 1 September 2000 dan 1 Desember 2000, masing-masing sebanyak 50 ton dengan kualitas dan harga kesepakatan antara Bank Syariah dan KUDTM, yaitu 325 juta rupiah. Kemudian bank mengirim produk salam ke gudang milik PT TAM tanggal 2 September 2000 dan 2 Desember 2000. Pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan 9 tahun 2000, debit utang salam yaitu 325 juta, kredit persediaan produk 325 juta, kredit pendapatan bersih salam 25 juta. Pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2000, yaitu debit utang salam 350 juta, kredit persediaan produk salam 325 juta, pendapatan bersih salam masuk pada kredit juga 250 juta rupiah. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu variasi dalam transaksi salam. Di sini pertama ada penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-kas. Yang pertama, nilai wajar aset salam non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Sebagai contoh, pada Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai ke rekening KUD di bank dan berupa mesin pertanian memiliki nilai buku sebesar 25 juta, harga perolehan yakni 30 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Diserahkan langsung kepada KUDTM dihargai dengan nilai 25 juta, maka jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Pada rekening debit piutang salam 25 juta, debit akumulasi penyusutan 5 juta, kredit aset salam mesin pertanian yaitu 30 juta. Selanjutnya, yang kedua, nilai wajar aset salam non-kas sama lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Misalnya, mesin pertanian memiliki nilai buku besar 25 juta, yakni harga perolehan 30 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta, diserahkan kepada KUDTM sebagai pembiayaan berwujud non-kas dihargai dengan nilai 7 juta. Maka jurnal tersebut ada sebagai berikut. Pada rekening debit piutang salam 27 juta, debit akumulasi penyusutan 5 juta, kredit aset salam mesin pertanian yaitu 30 juta, dan kredit keuntungan pada saat penyerahan 2 juta. Selanjutnya, nilai wajar aset salam non-kas sama lebih rendah dari nilai tercatatnya, di mana mesin pertanian memiliki nilai buku besar yakni 25 juta,
harga perolehan dari 30 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta diserahkan kepada KUDTM sebagai pembiayaan berwujud non-kas. Non-kas dihargai dengan nilai 23 juta. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pada rekening debit piutang salam 23 juta, debit akumulasi penyusutan 5 juta, kredit kerugian pada saat penyerahan 2 juta, kredit aset salam mesin pertanian 30 juta. Yang kedua, dalam variasinya yaitu variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Nah, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang serta nilai kontrak variasi tersebut. Di antaranya yang pertama, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak, di mana barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Misalnya, pada tanggal 1 September 2000, KUDTM hanya bisa menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 3. Nah, adapun nilai wajar produk tersebut yaitu 300 juta, di mana 50 ton dikali 6 juta. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 9 tahun 2000, pada rekening debit persediaan salam 50 ton biji jagung kualitas nomor 3 yaitu 300 juta. Debit kerugian penerimaan barang salam 25 juta. Kredit piutang salam 325 juta. Yang selanjutnya, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak, di mana barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai akad. Misalnya pada tanggal 1 September 2000, KUDTM menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 1. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah sebesar 30 juta ribu, yakni 50 ton dikali 6 juta 500 ribu. Maka jurnalnya pada tanggal 1 bulan 9 tahun 2000, debit persediaan salam 50 ton biji jagung kualitas nomor 1 325 juta, kredit piutang salam 325 juta. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak, di mana kegagalan ini dapat disebabkan karena bencana alam. Di samping itu pemasok atau petani ini tidak berhasil mendapatkan produk penggantinya. KUDTM gagal menyerahkan sisa produk salam yang disepakati dan bank memilih untuk membatalkan pembelian barang yang belum dikirim. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 bulan 9 tahun 2000, pada rekening debit piutang KUDTM yaitu 325 juta, kredit piutang salam KUDTM 325 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu untuk melunasi piutang KUDTM terdapat beberapa alternatif, yaitu A. Alternatif 1. KUD melunasi dengan dananya sendiri. Pada jurnalnya terdapat 2 akun, yaitu debit kas atau rekening KUD sejumlah 325 juta, kemudian kredit piutang KUDTM yaitu senilai 325 juta. Kemudian alternatif B, yaitu alternatif kedua, dengan bank mengeksekusi jaminan atas akad salam. Jika terjadi penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam, misalnya dalam kasus KUDTM hanya sebesar 300 juta rupiah, yang pada jurnalnya dapat ditulis dengan pada rekening debit kas sejumlah 300 juta. Kemudian debit piutang KUDTM sejumlah 25 juta. Kemudian pada kredit piutang salam terdapat 325 juta. Yang kemudian yaitu ketiga, jika penjualan jaminan dengan hasil lebih dari piutang salam, misalnya dalam kasus KUDTM hanya sebesar 350 juta. Dalam jurnalnya dapat ditulis dengan debit kas senilai 350 juta, kemudian pada akun kredit
terdapat rekening KUDTM senilai 25 juta, kemudian kredit piutang salam senilai 325 juta. Yang keempat yaitu pengenaan dana kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. KUDTM gagal menyerahkan produk salam kepada Bank Syariah senilai 325 juta pada waktu jatuh tempo. Sesuai dengan kesepakatan KUDTM, dikenakan denda 2% dari nilai produk yang belum direalisir atau sebesar 6.500.000. Dalam jurnalnya dapat ditulis dengan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2000 dalam rekening debit terdapat kas atau KUDTM. Oh, keliru. Debit kas atau rekening KUD sebesar 6.500.000. Kemudian pada kredit dana kebijakan senilai 6.500.000. Kemudian pada tanggal 2 September tahun 2000 dalam rekeningnya tertulis debit utang salam sebesar 350 juta, kemudian kredit persediaan senilai 325 juta, kemudian kredit pendapatan neto salam senilai 25 juta. Kemudian pada tanggal 2 Desember tahun 2000 dalam rekeningnya tertulis debit utang salam senilai 350 juta, kemudian kredit persediaan senilai 25 juta. Yang terakhir yaitu kredit pendapatan neto salam senilai 25 juta. Yang terakhir yaitu klausul akad salam. Berikut beberapa ketentuan-ketentuan atau klausul yang harus diperhatikan dalam transaksi salam menurut Fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000. Yang pertama yaitu ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua yaitu ketentuan tentang barang. A. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. B. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. C. Penyerahannya dilakukan kemudian. D. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. E. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. F. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga yaitu ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Yang keempat yaitu penyerahan barang. A. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. B. Penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut. C. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga atau diskon. D. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang kedua yaitu tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang E, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan,
Yang pertama yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembalian uang. Yang kedua yaitu menunggu sampai barang tersedia. Yang kelima yaitu pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Yang keenam yaitu perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang terakhir yaitu penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak atau meminta kembalian.